Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas dan Indra Putra, NIM 063 dari Filsafat Hukum C. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema terkait paksaan hukum dan nilai kebebasan. Dapat didefinisikan bahwasannya kebebasan merupakan suatu masalah kompleks yang mana dianggap sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa yang dikehendakinya sesuai kepentingan, keinginan, dan seleranya. Sedangkan paksaan sendiri merupakan praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman atau intimidasi. Terdapat prinsip kebebasan dan non-intervensi. Menurut John Stuart Mill, kebebasan dianggap nilai yang fundamental bagi manusia, di mana paksaan terhadap kebebasan mengancam nilai yang fundamental sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Maka dari itu diberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum, di mana paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Paksaan hukum diperlukan untuk membatasi perilaku orang lain yang dianggap tidak membawa kebaikan. Paksaan hukum dianggap membatasi kebebasan hak orang lain, akan tetapi yang penting dipahami bahwasannya adalah paksaan hukum dilakukan dengan maksud akan memperoleh kebaikan bagi masyarakat umum. Artinya, bahwa paksaan hukum yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang dan atau masyarakat diperlukan demi kebaikan bersama dalam masyarakat tersebut pula. Selanjutnya ada prinsip paternalisme hukum, di mana dalam paternalisme, hukum sendiri berarti harus membatasi diri pada kegiatan yang mengancam tertib dan sopan santun publik, atau kegiatan yang mengekspos hal-hal yang bersifat ofensif atau membatasi publik. Sebagaimana beberapa tokoh yang berpendapat. Pertama, ada Golding yang berpendapat bahwa terdapat ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara diserahi tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat tanpa harus mengkaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Golding juga membedakan antara perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan diri sendiri atau self-regarding dan yang berkaitan dengan orang lain atau other-regarding. Kedua ada H.L.A. Hart berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum, dan bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum tetap diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri atau orang lain, di mana dapat dikenakan bukan hanya pada ruang privat, namun juga pada ruang publik, dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat umum. Kemudian ada prinsip melegislasi moralitas, sebagaimana Herbert Packer berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill memiliki kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan sebuah perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan, atau membahayakan pihak lain. Bila mana dilihat dari sudut pandang hukum kriminal, dapat dikatakan bahwasannya satu, pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah dengan fakta dan jelas buktinya. Kedua, pentingnya memberi hukuman yang setimpal dengan kerugian yang diterima oleh korban. Yang ketiga, adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral. Dalam perdebatan mengenai paternalisme, hukum dapat diterima atau tidak, Hart memandang bahwa ada ketidakmampuan membedakan antara paternalisme hukum dari apa yang disebut dengan moralitas hukum. Bahwa tuntutan imoralitas harus dikenai sanksi hukum, menurut Hart,
sesungguhnya merupakan ungkapan moralisme hukum yang harus dibedakan dari paternalisme hukum. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pembatasan hukum harus dilakukan dengan melihat kasus demi kasus untuk tetap menghargai kebebasan manusia di dalam masyarakat, serta keputusan atau kebijakan yang diambil harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sosial yang mendalam. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.